Muhammad Cindy, MPD, dan juga teman-teman kelas RM1 yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat berupa kesehatan sehingga kita bisa bertemu di sini. Tak lupa salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah SAW. Pada hari ini, saya Yudo Febrianto selaku moderator yang akan memandu jalannya diskusi yang akan membicarakan tentang pro kontra sistem ekonomi Islam diterapkan di Indonesia dan dihapusnya sistem konvensional di Indonesia. Sebelum diskusi, saya akan memperkenalkan teman-teman saya yang akan menyampaikan materi. Yang pertama ada Maulana Imam Sukahar, lalu juga ada Marlina Duyani. Acara pertama, marilah kita mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, penyampaian materi yang pertama saya berikan kepada Saudara Imam untuk menyampaikan materinya, lalu disambut dengan Saudari Marlina untuk argumennya. Kepada penyaji, saya persilakan. Sistem ekonomi Islam tidak terlepas dari seluruh sistem ajaran Islam secara integral dan komprehensif, sehingga prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam mengacu pada saripati ajaran Islam. Kesesuaian sistem tersebut dengan sifat asal manusia menjadi membentuk sebuah keselarasan sehingga tidak terjadi benturan-benturan dalam implementasinya. Kebebasan berekonomi yang tetap terkendali menjadi ciri dan prinsip sistem ekonomi Islam. Kebebasan memiliki unsur produksi dalam menjalankan roda perekonomian merupakan bagian penting dengan tidak merugikan kepentingan kolektif. Kepentingan individu dibuka lebar, tidak adanya batasan pendapatan bagi seseorang mendorong manusia untuk aktif berkarya dengan segala potensi yang dimilikinya. Kecenderungan manusia untuk terus-menerus memenuhi kebutuhan pribadinya yang tak terbatas dikendalikan dengan adanya kewajiban setiap individu terhadap masyarakatnya, keseimbangan antara kepentingan. Itu aja. Baik, terima kasih Saudara Imam. Untuk Saudari Marina, silakan untuk argumennya. Ekonomi syariah adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupa untuk memandang dan menganalisa. Ekonomi syariah memiliki dua hal pokok yang menjadi landasan hukum sistem ekonomi syariah. Hukum-hukum yang diambil dari kedua landasan pokok tersebut secara konsep dan prinsip adalah tetap tidak dapat berubah kapanpun dan di mana saja. Sedangkan sistem ekonomi sosialis juga memiliki kelemahan-kelemahan seperti yang diuraikan, yaitu pertama, ideologi ini mengaplikasikan ketidakpercayaan pada kemampuan manusia untuk mengelola kepemilikan pribadi dalam batasan-batasan kesejahteraan sosial. Yang kedua, mesin kekuasaan negara dijalankan oleh sekelompok orang yang kepentingannya selaras dengan kepentingan seluruh masyarakat. Sudah. Baik, terima kasih untuk kedua penyaji. Selanjutnya ada sesi tanya jawab. Yang pertama, saya bakal tanyakan kepada Saudara Imam. Saat ini ekonomi Islam sudah mulai bertumbuh dan berkembang di Indonesia. Kira-kira apa saja perkembangan ekonomi Islam yang ada di Indonesia saat ini? Sebutkan berbagai kebijakan ekonomi Islam di Indonesia. Silakan Saudara Imam untuk menjawab. Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia cukup pesat dan merambah berbagai bidang seperti investasi, simpan pinjam, tabungan, pembiayaan, dan lain sebagainya. Semua layanan ini dilaksanakan dengan tanpa melibatkan riba sehingga kedua belah pihak mendapat keuntungan sesuai hukum Islam. Udah. Terima kasih untuk jawabannya. Untuk Saudari Marlina mungkin ada sanggahan? Silakan. Lalu bagaimana dengan bank syariah? Dari mana mereka mendapatkan hasil untuk terus berkembang jika tidak melakukan praktik riba yang sama halnya dilakukan bank-bank konvensional lainnya? Silakan, Saudari Imam menjawab. Ya. Perbankan syariah melakukan perhitungan bagi hasil dengan cara profit sharing, yaitu membagi keuntungan bersih dari usaha atau investasi yang sudah dijalankan. Istilah Arabnya adalah nisbah. Udah. Baik,
Terima kasih untuk Saudara Imam dan Saudari Marlina. Selanjutnya saya akan menanyakan kepada Saudari Marlina. Dampak nyata yang dirasakan setelah dihapusnya sistem ekonomi konvensional di Indonesia. Gimana menurut Saudari Marlina? Silakan. Dampaknya yang pertama, ekonomi syariah dapat menambah kerentanan perekonomian. Yang kedua, bertambahnya sistem pembiayaan berdasarkan spekulatif atau eksploitasi pasar keuangan, lingkungan hidup dan lingkungan sosial bagi pemilik modal. Yang ketiga, sistem-sistem dana sosial yang khas dalam ekonomi syariah, semisal zakat, infak, dan sedekah melengkapi sistem jaring pengamanan sosial atau disebut dengan social safety net yang telah ada. Hal ini sangat berdampak buruk untuk kaum miskin dan duafa dapat terabaikan secara nyata. Sudah, baik. Terima kasih Saudari Marlina. Untuk Saudara Imam mungkin ada sanggahan yang bisa diberikan? Silakan. Sistem ekonomi Islam memperkuat daya saing masyarakat kecil yang selama ini hanya segelintir orang yang dapat bertahan melalui perekonomian kapitalis atau konvensional. Lalu mengenai zakat, infak, sodako, nyatanya ada peningkatan kesejahteraan setelah berjalannya perekonomian syariah. Itu aja. Sudah. Ya, terima kasih Saudara Imam. Baik, rangkaian acara selanjutnya, diskusi telah selesai. Saya akan bacakan kesimpulan dan diskusi kita pada hari ini. Sistem ekonomi Islam merupakan perwujudan dari paradigma Islam. Pengembangan sistem ekonomi Islam bukan untuk menyaingi sistem ekonomi kapitalisme atau sistem ekonomi konvensional, tapi lebih ditujukan untuk mencari suatu sistem ekonomi yang mempunyai kelebihan-kelebihan untuk menutupi kekurangan-kekurangan dari sistem ekonomi yang telah ada. Demikian diskusi kami mengenai pro kontra sistem ekonomi Islam dan dihapusnya sistem konvensional di Indonesia. Mari kita ucap alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada kekurangan. Dengan ini saya tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.